Di dunia ini kan paling kita, kalaupun misalkan kita tersiksa ya Bu ya, Sayang. paling kan dari usia kita baru lahir, dari 0 hari sampai dengan 60 tahun, taruhlah begitu. Iya. Itu tersiksanya kita. Kalau ibu bunuh diri, artinya tersiksanya kekal toh. Udah gitu, tersiksanya di neraka lagi. Iya, saya Tahu kan ya? insya Allah saya dengerin radio. Itu kalau Bagus bisa lah di kalau kuping gitu. saya itu pengajian apa, itu yang bikin saya kuat hidup. Mm-mm. Kalau anak saya ngelawan apa, itu yang bikin saya, ya hidup ini cuma sementara. Oh. Baik. Nampaknya di sini dia sakitnya medis loh. Apa Roy? Ada medis sekarang. Nampaknya sekarang sebenarnya sakit yang dideritanya 100% medis. Saya tidak mencium ada hawa gaib loh. Ya syukur kalau nggak ada masalah. Ternyata pikiran kamu kacau ya. Setelah saya lihat di sini, kamu yang membuat cerita itu semuanya ya. Apa ya? Membuat cerita. Make up stories. Yes. Buat seakan-akan. Cara kamu mengungkapkan rasa sakit itu terlalu hiperbola. Karena gini, saya kok ngelihat perutnya itu membuat gastrik yang sangat tajam ya. Kemudian dia juga masuk ke dalam sini, kemudian ke kepala juga. Dan dia kayak sebenarnya pusing, sebenarnya sakit kepala. Jangan-jangan Roy menyerap dari dia. Mungkin juga Roy sebenarnya jujur ya, Roy sekarang lagi sakit mah banget loh. Mungkin Roy juga menyerap karena Roy udah sering kasih tau bolak-balik Roy adalah menyerap orang lain. Dan Roy sangat di ulu hati Roy sekarang sakit dan Roy menyerap apa yang kamu rasakan. Saya tidak bilang kamu bohong tentang sakit, tetapi saya merasakan ini pure 100% medis. Karena saya melihat di sini mungkin energi saya tinggal beberapa persen lagi ya, Robi. Saya tidak bisa melanjutkan ini. Mohon maaf sekali. Karena saya sakit mahnya mulai kambuh lagi. Dan saya ngerasain aura kamu. Tampaknya di sini saya mencoba meneliti bolak-balik apakah ada getaran gangguan makhluk halus. Di sini tidak terlihat. Ini pure 100% medis. Karena saya melihat di sini mungkin energi saya tinggal beberapa persen lagi ya, Robi. Saya tidak bisa melanjutkan ini. Mohon maaf sekali. Karena saya sakit mahnya mulai kambuh lagi. Dan saya ngerasain aura kamu. Tampaknya di sini saya mencoba meneliti bolak-balik apakah ada getaran gangguan makhluk halus. Di sini tidak terlihat. Ya syukurlah kalau gitu. Iya bersyukur, tapi kenyataannya saya sakit kepala itu hidup di dalam kepala saya. Karena hidup kamu mempercayai itu sebenarnya kata kayak Kak Robi seperti itu. Punten ya Ibu ya, Roy maaf ya saya potong sedikit. Kelihatan sih dari kekhawatiran Ibu tentang mikirin anak. Katanya orang kalau udah ke Kalimantan nggak bisa pulang lagi. Iya. Dari contoh itu juga Jadi ada suges ketahuan. jatuhnya. Tersuges Itu dan kan baru-baru hiperbola. ini, Neng. Sakitnya udah 29 tahun sama ini. Oh my God. Ibu udah berobat kemana aja, bukannya. Maaf ya Mas Ros, bukan saya nginiin, pengen dipercaya. Karena itu memang nyata adanya, sakit kepala itu. Harus Hasilnya? ke saraf soalnya itu. Ya harus ke Mungkin sana. kalau penyakit dokter, saya sudah meninggal. Soalnya sakit ini dari umur 17 tahun. Sakit kepala ini sampai saya ninggalkan keranggan, berobat sampai kemana semua. Keluarga besar saya ngobatin sampai kemana. Setiap malam itu datang jin gede nyekek saya. Setiap malam bukan saya bikin, pasti Mas Roy lebih tahu. Tapi ya ini adanya, makanya saya datang ke sini. Bener, saya percaya semua Iya. rasa sakitnya karena juga saya merasakan sakit sekarang. Kamu dengerin saya dulu, kamu tuh orang yang saya pernah satu orang partisipan yang kondisinya buruk, bahkan dia tidak bisa melihat dalam radius berapa. Baru-baru ini terjadi. Dia punya jiwa yang sehat gitu. Tapi saya berbanding terbalik dengan kamu. Mohon maaf sekali. Kalau saya bilang ada jin, ada jin. Kalau saya bilang ada medis, ada medis. Saya tidak akan membuat make up story untuk pembodohan publik. Dengan satu syarat, kamu tuh harus dibenerin. Seseorang, mohon maaf ya, saya berkata agak keras dengan nada tinggi, karena jiwa kamu kurang bisa memahami ini. Dan saya menghargai Ibu Yuli, bahwa kamu tahu nggak, ada salah satu partisipan saya yang sangat saya respect sekali karena penglihatannya kurang.
Dan saya benar-benar menjunjung tinggi karena pikirannya dia, ilmu agamanya, bahkan lebih sehat dari orang yang tidak bisa melihat. Sekarang, saya menghadapi orang yang bisa melihat dan berkata lebih lantang, tetapi jiwanya nggak sehat. Mohon maaf sekali. Dia punya jiwa yang hebat, dan dia adalah orang yang lebih parah dari kamu. Kok kamu bisa ya dengan keadaan kamu bisa berdiri gini, bisa melihat, tapi tangannya seperti sehat seperti ini. Tapi jiwa kamu tuh yang enggak ya. Kalau saya lihat, kamu tuh pikirannya supranatural semuanya di kepala kamu sebenarnya, Ibu Yuliana. Sebenarnya kamu benar-benar, ibu tuh benar-benar full supranatural, sakit yang aneh, sakit yang aneh, sakit yang aneh. Kalau kayak gitu betulan, itu akan terjadi loh. Ucapan adalah doa. Iya. Coba deh berkaca pada orang yang lebih Buruk lagi kondisinya. Saya bertemu loh langsung dan Iya, saya saya juga benar-benar kalau lihat orang sedih sakit. banget. Iya. Jadi intinya yang Roy lihat tadi adalah sakit memang betul sakit. Iya. Tapi bukan dari hal-hal yang berbau mistis. Lalu ibu belasan tahun bahkan puluhan tahun. Mengapa penyakit ibu ini semakin buruk? Karena penyakit ibu anggap sebagai musuh. Iya. Ibu tolak kuasa Allah ini untuk mengirim penyakit ke ibu. Ibu berontak terus hingga semakin sakit. Kalau misalkan ibu nih dititipkan seperti ini dan ibu anggap sebagai teman, pasti ibu urusin dengan benar. Iya. Benar. Ya. Benar arti dari kata percayalah ini adalah kiriman dari Allah, bukan akibat dari jin, setan. Lalu minta aja doanya gitu ya ibu ya. Jadi sekarang gini, ibu punya BPJS atau apa enggak? Ada. Ada kan? Nah itu apalagi lebih mudah, pemerintah udah bantu ibu. Ibu bisa tadi minta CT scan, MRI, ke profesor. Ibu pertama kali ke dokter tahun berapa saya tanya? Iya. Saya Ayo. tahun 91. Ya Allahu Akbar, Bu. Teknologi mah Bu dalam 2 bulan aja sudah berkembang. Tapi penyakitnya sama, Pak. Ya iya, belum ketemu dokternya. Nanti kalau Itu ada apa? hasilnya, Teknologinya belum berkembang tahun 90-an ya, Iya. ya Bu ya. Nah sekarang kan sudah berkembang. Jadi ibu daripada kesana kesini ke dukun semakin banyak yang nempel-nempel apalah itu, lebih baik ibu cari dokter yang paling tepat dengan teknologi yang lebih baik. Udah ketemu jawabannya kok. iya saya minta solusinya, bukannya Ya itu mau tadi. solusi. Iya. Solusinya berobat ke dokter. Saya bukan mau tes memberontak, darah, kemudian- bukan menipu saya seolah-olah saya sakit, dibikin-bikin. Saya tidak. Emang itu adanya aslinya saya seperti Coba aku itu. tanya sama Bapak Ibu di sini. Anak saya juga Kalimat nih, roh yang ada. mana yang tidak mengiyakan ibu sakit? Gak ada di sini yang melihat ibu pura-pura sakit. Nggak ada. Ibu datang sama anak kan, Robi undang aja langsung ya. Boleh. Ya, siapa nama anaknya ibu? Ardi. Ardi boleh masuk yuk. Kepala Halo sakit Ardi, kepala. silakan gabung sama Mama. Ya. Mama kalau di rumah kalau mulai kambuh gimana reaksinya emang? Jenggut-jenggut rambut, yuk, betuk-betuk. Teriak-teriak gitu. Enggak sih, paling nangis. Oh nangis, sakit ya. Sampai Iya, sempat sakit. pingsan, sering anfal gitu nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Terus apa lagi? Kalau lagi kambuh gimana reaksinya? Kalau lagi kambuh itu pengennya mati doang. Oh, ngomongnya pengen mati, pengen Jiwanya mati. kurang kuat, Robi. Daya juangnya. Padahal sebenarnya sakitnya tuh bisa diiniin. Daya juang, betul. Kalau menurut Aldi sendiri nih, jujur sebagai anak, dengan mak sakit kepala, ngomongnya pengen mati mulu. Menurut kamu, lebay nggak mak? Sedih lah. Iya. Sedih. Lebay nggak dia kalau ngomongnya dikit-dikit pengen mati, dikit-dikit pengen mati? Iyalah. Lebay jadi? Kecewa ya. Kecewa kan? Iya. Berlebihan kan? Oh, bahkan tadi dengar mungkin di belakang, maknya pengen minta ke penyakit yang lebih berat. Iya, ini aja dia yang udah nggak tahan. Kalau Aldi sendiri melihatnya, menurut feeling kamu, penglihatan kamu loh, atau mungkin obrolan dengan orang tua bapak atau siapa, ini menurut kamu medis atau Non-medis. gaib, non medis? Kalau dari cerita sih, karena kita kan, saya dulu masih kecil. Karena katanya udah pernah ronsen nggak ada apa-apa. Nah, ibu kan sering curhat sama saya. Kalau sering ke tempat berobat ke paranormal, kalau ibu diguna-guna. Oh, ke paranormal tapi. Paranormal ya. Aldi jujur deh, emak ini lebih senengnya, bukan sering ya, lebih senengnya konsultasi sama dukun apa sama dokter menurut kamu? Kalau
selama ini sih ke paranormal. Lebih dipercaya ke paranormal. Iya, karena kan dari awal itu karena mungkin diagnosis awalnya di ronsen nggak ada apa-apa medis, jadi Sebenarnya ya, obatnya itu kembali kalimat yang pertama loh, puasa. Iya. Saya bukannya merendahkan obat yang ibu minum, tapi kan itu masih obat warung. Maksud saya, itu kan berarti obatnya belum cocok. iya. Habis kalau ke dokter itu obat dokter saya nggak ada perubahan, walaupun saya minum banyak. Ya karena didiagnosanya belum dengan tepat, jadi ibu lebih baik ke rumah sakit. Periksa. Dan Aldi, mama makannya dikontrol. Pola makan ya. Ini kan Aldi orang kesehatan ternyata, Iya. ya. Berarti kan tahu kalau bisa dibantu sama pemerintah, ya dicoba cari rumah sakit yang paling bagus, ya. Dokternya yang bagus juga, untuk dicek CT scan, MRI, lebih ke saraf ya dia. Baik. Intinya ibu, kalau ibu memang berdiri di sini dan ibu Ya, mempercayakan apa yang Roy lihat sebagai seorang indigo, bukan dukun. Roy itu bu, detik pertama kalau dia emang ngeliatnya pocong, dia omongin pocong. Kalau emang dia ngeliatnya ada anak gelantungan, ya dia Iya. omongin. Kan ibu dari tadi kan di situ. Permasalahannya ini si Roy kagak ngomong begituan. Artinya ibu bersih. alhamdulillah. Kalau Mungkin ya, kamu emang itu. sebagai anaknya ada saran buat ibunya supaya jangan lebih sakit lagi. Kalau saya sih ketika tahu ibu saya hanya medis, justru saya malah senang. Senangnya kalau medis kan jelas. Iya. Jadi saya harus kemana, saya harus bawa kemana, obatnya apa, dan pengobatannya bagaimana jelas. Betul. Dan di situ ada tuntunannya ketika saya ke paranormal atau gaib, kan saya nggak tahu. Gak usah lagi Iya. Kan Roy bilang nggak ada yang begitu-gituan. Kalau misalkan emang mamamu ini tahun 90-an atau 2000 awal ke dokternya, kan kamu tahu teknologi sekarang udah berkembang dengan sangat pesat dan luar biasa. Betul. Setiap dia mikir ada setan, ini jin. Kamu yang bantu dia ya jagain positifin. Roy melihat tidak ada hal yang berbau pemirsa ya. Berhubungan dengan laki-laki dengan dua kepribadian, saya nggak tahu nih mana yang menjadi korban atau dua-duanya. Ayo cerita sama kita. Bukan sih sebenarnya. Bukan laki-laki bukan sih. laki-laki sih. Oh, Jadi teman. ada Ya, jadi aku dulu pernah punya temen gitu, terus cewek. Orangnya memang sedikit rada kayak berbayang ganda gitu. Ya jahat aja ya kan. jahat aja. Sedih kalau Aduh, ngomong itu mah. Sedih? Apa ya, dulu aku pernah Kiki dijahatin lah. pokoknya. dijahatin lah gitu sama dia, terus Dan sampai dituduh sebagai pelakor sama teman aku sendiri itu gitu. Aku dibilangnya ngerebut suaminya dia gitu. Dia sebar fitnah itu ke semua teman-teman, semua orang yang dia temuin, dia ceritain tentang aku, dia jelek-jelekin aku gitu. pokoknya, aduh itu orang bener-bener aku apa ya, Penyanyi dangdut juga. kepribadian ganda banget deh. Penyanyi dangdut juga, berarti iya. Terus? Iya. Terus? Terus yang bikin aku malu tuh kan sampai semua orang tahu kalau aku dibilang aku pelakor gitu sama orang-orang, sampai keluarga pun nanya, emang Kiki benar katanya kalau Kiki pelakor, sampai Malu ya pasti. ya aku malu gitu, aku dibilangin gitu sama semua orang, pada taunya aku pelakor lah, rebut suami orang, padahal kalaupun emang bener aku ngerebut suami orang gitu kan, dia bisa buktiin dong suami mana yang Bener. aku rebut gitu. Kalau misalkan memang dia merasa itu suaminya dia bisa bilang dong gitu kan. Kalau Ya udah. Inilah gak enaknya difitnah itu ya. Roy. Iya, difitnah. Emang aku tahu banget juga sih ceritanya, maksudnya emang jahat banget sih sama Kiki gitu. Padahal aku bingung gitu, kok bisa sih dia jahat sama Kiki, sedangkan aku aja yang temenan sama Kiki lama gitu. Apa ya, baik-baik aja gitu. Ini orang baik banget gitu, masa orang sebaik ini bisa dijahatin sampai segitunya sih gitu. yang aku Banyak sedihnya sih gitu. ceritanya. Nah sekarang nasib si perempuan penyanyi dangdut ini yang fitnah kamu gimana? Udah kena karma buruk gak dia? Enggak tahu Hilang, sih. entah Menghilang. Udah gak Ya, aku berkarya lagi. apa ya, maksudnya timbal baliknya ya gitu. Aku sabar, aku diinjak-injak gitu, aku Sabar banget sih emang dia. dijahatin, aku diem aja gitu, ya udahlah, karma pasti ada gitu, aku percaya. Betul. Yang aku sedih banget itu adalah orang tua aku di sana, di kampung sana gitu, mendengar anaknya digosipin kayak gitu kan, merusak nama baik gitu kan. Semangat ya, ya namanya fitnah kalau ya namanya kebenaran pasti akan terungkap juga kok.
Itu kan kuasa Allah. Aku tuh nggak tahu ya apa namanya, nggak ngerti kenapa ketemunya tuh sama orang-orang yang memang kayak gitu terus. kepribadian ganda lagi, kayaknya ini aneh nih orang ini gitu. Tapi entah kenapa jadi Allah tuh langsung ngasih tahu gitu, ini gue harus jauhin orang ini gitu. Jadi pas udah adanya duo biduan ini juga aku juga kaget gitu. Maksudnya aku nggak pernah ketemu sama orang-orang yang freak kayak gitu, bener-bener aneh gitu kayak gitu. Dan pas udah ada duo biduan sama Kiki, ketemu lagi ada satu yang persis sama kayak yang awal gitu. Dan Tahu nggak sih jahatnya sama banget. alasannya kenapa Allah tuh kadang mempertemukan kita sama orang-orang yang buruk, penipu lah, dua kepribadian lah, atau mungkin orang-orang yang jahat. Itu artinya Allah tuh minta kita untuk tidak menjadi seperti mereka. Iya. Sebagai refleksi, oh ternyata kalau saya berperilaku seperti ini, orang akan menilai saya itu salah ya, saya itu aneh ya, saya itu inilah, itulah kenapa kita tadi kan nanya, nggak tahu kenapa ketemu sama orang-orang yang begitu terus. Itu artinya Allah tuh sayang sama kita, biar kita nggak berperilaku dan punya sifat seperti orang-orang tersebut. Gitu aja. Jadi ambil hikmahnya aja ya. Iya, jangan sedih lagi. Yang penting nama baik sudah kembali kan sekarang. Sudah terungkap kebenarannya. Oke. Roy, aku pengen menuju ke tafsir mimpi sekarang. Ya, Kalau misalkan tafsir mimpiin ibu kandung sendiri gitu Roy. Katanya artinya, waduh itu artinya bakal sukses sama kayak kita kalau misalkan mimpi dapat ikan mas kata orang tua kan. Iya. Itu sukses gitu, dapat uang atau apa gitu. Apa artinya? Betul sekali, Robi. Banyak yang dilaporkan bahwa mimpi ibu kandung akan jadi sukses. Tapi terlepas dari sukses atau tidaknya, biasanya memang jalan kehidupan itu berasal dari restu ibu. Jadi itu memang sangat-sangat powerful ya, restu ibu dan doa ibu itu memang menjunjung tinggi, membuat kebahagiaan dan kesuksesan kita semua. Jadi tidak hanya tafsir mimpi, namun restu ibu itu harus penting. Jalan hidup ya. Jalan hidup. Oke. Dua biduan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri semua. Dan Roy juga terima kasih banyak. Pemirsa, berperilaku dan bersikap baiklah dalam hidup Anda, ditentukan langkah besar Anda menjadi baik atau menjadi buruk. Semua tergantung pada perilaku Anda. Saya Robi Purba, Roy Kiyoshi dan Dua Biduan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sahur.